Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Buat iman dan sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di malam yang keberapa sekarang Pak Ibu? Malam keberapa terawih? 9. Dari 9 ada yang berapa? Berarti tinggal berapa hari lagi? Tinggal 21 dan 22 lagi. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap saling tercurahkan kepada diri kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah membawa risalah yang diajarkan kepada para sahabat tabi'in juga kita selaku umatnya. Buat iman rahimahullah, kalau kita berpikir sejenak, seringkah kita bertobat di dalam 1 kali 24 jam? Terkadang kita cuma hanya zikir ketika pada sholat. Apa kita sering bertobat yang misalnya khusus secara khusus? Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari diungkapkan bahwa Rasulullah tobat itu sampai 70 kali dalam 1 kali 24 jam. Bahkan riwayat Muslim mengungkapkan Rasulullah sampai 100 kali. Artinya Rasulullah yang sudah dijamin akan surganya, Rasulullah masih tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semuanya iman dengan Allah Subhanahu wa taala, jaminan kita apa? Nabi Muhammad yang sudah dijamin saja, pahalanya sudah dijamin, kemudian surganya sudah dijamin, dia tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kalau mau tidur saja, yang kita pikirkan apa Pak? Paling besok kira-kira buka bersamanya apa menunya, kira-kira misalkan menu apa, misalkan itu kadang kita tidak memikirkan amalan apa saja dari mulai kita bangun sampai kita akan tidur itu amalan apa yang sudah kita kerjakan. Nah ibarat iman Allah, makanya dalam hadis yang populer sudah jelas mengenai tentang masalah maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang saum dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Maka di sini sudah jelas. Bahkan dalam hadis lain, wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan yakni salat tarawih dengan keimanan dan keikhlasan, maka bakal diampuni dosa yang telah lalu. Makanya nih harus perhatikan, yang namanya tarawih bukan berarti kita cepat di dalam sholat. Tarawih itu adalah tarwihat, artinya kita santai di dalam sholat. Bahkan ada satu masjid yang 1 malam 1 juz, kita sanggup berapa? 1 malam 2 juz ya. Gak sanggup ya, dibatasi waktu misalkan 20 menit, ditambah dinaikin misalkan juznya langsung. Mulai yang tadinya sab misalkan 5 sab jadi mulai berkurang. Padahal kita benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat iman, kita kembali lagi. Kita diampuni dosa kita yakni dengan 2 syarat. Yang pertama adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil a'dha'i. Mengucapkan dengan lisan kita, meyakini dengan hati kita, dan mengamalkan dengan kebenaran badan kita. Apakah di luar Islam, orang-orang yang mengakui dirinya di luar Islam, apakah bisa menahan haus dan lapar? Bisa. Tapi karena keimanan mereka tidak ada, tetap aja tidak disebut dengan saum. Maka keimanan inilah yang harus dipupuk
Sehingga kunci diampuni dosa-dosa kita adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih populer di daerah Bekasi, masih ada yang ketika ingin rezeki dia suka datang kepada seorang dukun atau seorang pintar, orang pintar atau paranormal kalau bahasa yang bagusnya. Padahal itu tetap intinya dukun. Dia meminta supaya kekayaan itu menjadi hebat. Dia ingin jabatannya itu supaya tinggi. Padahal kalau kita kembalikan itu sudah berbelok dari arah tauhid. Sudah jelas. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah wahtisaban. Setelah keimanan adalah kita ikhlas. Ikhlas dalam menjalankannya. Kita sholat taraweh datang ke masjid, itu pun juga dengan keikhlasan. Jangan sampai dengan ria tumbuh di dalam diri kita, dalam hati kita. Wah, saya malu dengan tetangga saya malu dengan saudara saya. Cuman permasalahannya adalah jangan sampai sholat wajib kita di rumah, sedangkan sholat taraweh itu di masjid. Yang harus jadi catatan adalah sholat taraweh itu punya sunnah. Bahkan Rasulullah hanya beberapa kali sholat di dalam masjid. Kemudian Rasulullah yang berujungnya sholat di rumahnya. Makanya para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah mau sholat istilahnya di rumah? Maka jawaban Rasulullah, aku yang aku khawatirkan adalah sholat tarawih itu menjadi satu kewajiban bagi umatku. Makanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat ini jangan sampai fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai, kemudian yuraumun, kemudian yang riya di dalam sholatnya. Coba sholat kita paling berapa menit? Kalau 5 waktu sholat kita, 1 waktu berapa menit Pak? Kalau zuhur berapa menit? Ada sampai 1 jam? Tidak ada, paling 7 menit. 7 menit dikalikan kali 5 waktu berapa? Berarti 1 hari 1 malam itu cuma hanya 35 menit amal sholat doang. Berarti masih banyak amalan-amalan lain yang kosong di dalam kehidupan kita semua. Maka dalam Al-Quran tadi diungkapkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, di mana bakal mendapatkan surga yang luasnya antara bumi dan langit. Makanya Rasulullah pernah berjalan di pinggir laut bersama para sahabat. Rasulullah mencelupkan telunjuknya, kemudian mengangkat telunjuknya dari lautan. Kemudian Rasulullah mengungkapkan gambaran dunia dengan akhirat ibarat 1 tetes air laut dengan lautan yang begitu luasnya. Dunia bagaikan 1 tetes itu, kemudian lautan itu adalah akhiratnya. Tapi rata-rata orang mengejar yang mana? 1 tetes atau lautan itu? Rata-rata mengejar 1 tetes itu. Padahal kata Rasulullah, dunia itu hanya kecil. Yang paling luas adalah akhirat. Apalagi kalau kita mengingatkan kembali kepada kematian. Ketika proses sakaratul maut saja, ketika kita akan dicabut nyawa, siapa yang akan menyelamatkan kita? Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali apa? Amalan kita iman. Makanya kata Rasulullah, gambaran sakaratul maut itu bagaikan 70 tombak yang menancap dalam diri kita. Bukan hal yang mudah. Apakah bisa dari sekarang? Makanya rata-rata kalau kita booking, rata-rata nge-booking perum yang mewah, perum yang mahal, yang istimewa. Tapi perum abadi jarang ada yang booking. Perum abadi apa? Pemakaman itu tempat terakhir kita, kadang jarang yang booking gitu. Apakah kita sering ziarah kuburan? Apakah hukumnya boleh kita ziarah kuburan? Boleh. Bahkan Rasulullah menganjurkan, kenapa? Asal 1, kita datangnya ke kuburan untuk ziarah itu adalah mendoakan. Makanya ada doa ketika kita masuk pada kuburan. Yang kedua, kita untuk tadzkirul maut, mengingatkan kematian. Yang salah digunakan. Yang digunakan yang rata-rata di masyarakat adalah justru yang berbelok adalah ketika mereka ke area kuburan justru meminta pengen kekayaan, minta ke kuburan. Padahal sudah terputus amalan kecuali yang 3 perkara itu. Lewat iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 134. Kalau kita lebih dekat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah tadi
surga yang luas antara langit dan bumi, kemudian kita menjadi ketetapan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu mereka yang selalu menginfakkan hartanya baik di waktu sempit ataupun di waktu luang. Nah, kalau kita kadang ketika dikasih kekayaan, kita pun juga mengeluarkan infak. Kemudian dikasih harta yang pas-pasan, tetap keluarkan. Jangan sampai seperti sahabat Sa'labah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Ketika dia diberikan kemiskinan, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terputus sholat berjamaahnya. Tapi suatu saat ketika bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi orang yang kaya, supaya saya bisa menjadi orang yang bisa berinfak." Kemudian kata Rasulullah, "Jangankan kau meminta satu kekayaan, gunung saja menjadi emas, itu hal yang gampang," kata Rasulullah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah, seorang sahabat Sa'labah ini didoakan menjadi orang yang kaya, peternakan yang luas. Tapi apalah daya buat iman, lama-kelamaan dia semakin jauh kepada Allah. Mulai satu waktu ditinggalkan, 2 waktu, 3 waktu, sampai ketika ditanya oleh para sahabat tentang zakat, kata Rasulullah, "Ambilkan zakat kepada Sa'labah." Ketika diminta zakat, dia sampai lalai di dalam zakatnya. Akhirnya kata Rasulullah, "Fawailun Sa'labah, celakalah bagi engkau wahai Sa'labah." Kemudian yang kedua, sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang kaya raya. Dia memiliki peternakan. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia hampir meninggalkan 300 ekor kuda, bahkan 1000 unta. Bahkan dalam hadis lain 300 kambing yang dia tinggalkan. Artinya Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh uswah baik kita, yakni dia adalah orang kaya tapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ketika kita minta ampunan kepada Allah, harus benar-benar dengan keimanan kita. Yang kedua adalah dengan keikhlasan kita. Ketiga, memang kita harus berinfak dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan luas. Dan selanjutnya wal kaziminal ghaidh. Kemudian kita harus bisa menahan amarah supaya kita masuk kategori orang yang bertakwa. Jangan sampai sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kita marah. Jaga kesehatan kita, jaga diri kita. Dan yang terakhir adalah wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia yang pernah salah pada kita. Walaupun memang itu hal berat, tapi itulah dalam dasar agama itu ad-din yusrun. Semuanya agama itu mudah, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah kita yang mempersulit di dalam ibadah itu. Mudah-mudahan buat iman kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan kita, mata kita, telinga kita, semuanya anggota tubuh kita, apa yang kita kerjakan ini suatu saat ini menjadi nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lakum minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.